Perkenalkan, nama saya Diana Fitri Simanjuntak, NIM 18058139, jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Untuk memenuhi nilai UTS kearifan lokal, saya ditugaskan untuk membuat video ini terkait dengan kearifan lokal dan pendidikan yang ada di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Jadi nanti di dalam video ini nanti akan diperlihatkan beberapa narasumber yang akan saya wawancarai terkait dengan pendidikan dan kearifan lokal yang ada di tempat mereka. Sebelumnya, lebih baik kita mengenal dulu apa itu pendidikan dan kearifan lokal. Jadi sebelum saya memutarkan video wawancaranya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan kembali apa itu kearifan lokal dan pendidikan. Setelah saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kearifan lokal dan pendidikan, di mana pendidikan itu adalah, saya mengutip dari John Dewey, yaitu pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan suatu pertumbuhan, maka pendidikan itu berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan tersebut juga adalah proses penyelesaian pada setiap fase dan penambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan. Nah, apa sih fungsi dari pendidikan di dalam kearifan lokal ini? Yang pertama, agar melestarikan tradisi yang ada dan yang berlaku di masyarakat. Kemudian peserta didik itu dapat mengetahui dan menerapkan peranan sosialnya. Kemudian juga dapat mengajarkan corak kepribadian yang berujung pada toleransi, dan juga menanamkan skill yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam asas demokrasi. Kemudian adapun jenis-jenis dari pendidikan tersebut ada 3, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang pertama yaitu pendidikan formal, itu seperti yang kita telah jalani atau telah kita ikuti, itu seperti PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua ada pendidikan informal. Pendidikan informal itu seperti pendidikan dalam keluarga dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan non-formal. Itu seperti lembaga khusus, sanggar, majelis taklim, TPA, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk pada kearifan lokal dan dalam bidang pendidikan. Apa sih itu kearifan lokal dalam bidang pendidikan? Maksudnya itu adalah pendidikan tersebut berbasis kearifan lokal yang merupakan pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai kultural atau budaya, di mana pendidikan ini mengajarkan pada hal-hal yang nyata yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan peserta didik sehari-hari, yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga suatu nilai yang ada pada suatu masyarakat. Sebelumnya itu gagasan pendidikan berbasis kearifan lokal ini dicetuskan pertama oleh Naisbitt, yaitu pada tahun 1990 dengan ungkapan "Think globally, act locally". Maksudnya itu adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang berarti bahwa siapapun bisa belajar dari pengalaman dan pengetahuan mana saja, dari suku atau bangsa apa saja, tetapi mengaplikasikannya dalam tindakan pada saat ia berada di suatu tempat, maka harus disesuaikan dengan nilai dan budaya pada tempat tersebut. Nah, itu tadi dia penjelasan mengenai kearifan lokal dan pendidikan. Selanjutnya saya akan menampilkan video wawancara saya dengan beberapa narasumber yang ada di lingkungan saya, dan akan menjelaskannya setelah menampilkan videonya. Menurut Anda, nilai-nilai pendidikan apa saja yang diberikan atau diajarkan oleh orang tua di suku Anda? Jadi di suku saya, suku Batak, itu dimana laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Terus juga di dalam suku Batak ini, perempuan ini dituntut lebih bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti beres-beres rumah, mencuci, masak. Daripada perempuan, karena dimana nantinya dimana laki-laki ini harus bisa mencari nafkah buat perempuan itu. Terima kasih kepada saudara Jesse. Apakah ada nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan atau diajarkan kepada anak-anak menurut suku Batak? Ya, ada. Bisa diceritakan itu seperti apa, Pak? Ya, sejak
kecil, begitu masuk anak-anak sekolah SD, ya orang tua selalu menasihati agar supaya patuh dan pintar di sekolah, terutama pada anak-anak diutamakan untuk diajari untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, itulah salah satu dari anak-anak terutama di suku Batak. Dari Ibu, apakah ada nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan atau diajarkan kepada anak-anak menurut suku Batak? Menurut saya, mendidik anak itu ya mulai dari kecil. Kami orang Batak ya gitulah, diajarkan anak itu bertanggung jawab. Selain pendidikan juga diajarkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi pihak perempuan ya, anak perempuan biar dilatih biar bisa membina dirinya nanti jadi manusia mandiri. Nah itu adat Batak itu lebih penting kemandirian. Yang laki-laki juga harus diajarkan tanggung jawab, karena kebiasaannya orang Batak ini biasanya merantau, jadi harus diperlukan kemandirian dan tanggung jawab, keberanian. Oke, baik, terima kasih Bu. Itu adalah tadi beberapa hasil wawancara saya dengan beberapa narasumber dengan tetangga saya. Terlihat jelas tetangga saya itu adalah orang yang bersuku Batak, jadi mereka itu memiliki beberapa nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan kepada anak-anaknya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Pendidikannya itu bisa kita simpulkan sebagai pendidikan karakter. Kira-kira pendidikan karakter ini masuknya ke pendidikan mana ya? Ya, pendidikan informal. Jadi, pendidikan karakter ini menurut Kemendiknas tahun 2016, pendidikan karakter itu adalah usaha sadar dan terencana untuk membangun watak, tabiat, akhlak, atau juga kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi sebagai kebajikan yang diyakini dan mendasari cara pandang, berpikir, sikap, dan cara bertindak orang tersebut. Atau dapat dengan kata lain kita bisa bilang itu bahwa membentuk karakter individu atau membentuk karakter anak yaitu dari berbagai faktor seperti faktor internal ataupun faktor eksternal. Ya, jadi misalnya bagaimana cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa kekerasan. Jika ia memandang kekerasan itu sebagai suatu tindakan yang wajar, tentu dia memiliki tindakan atau sikap yang berbeda dari individu yang menganggap kekerasan itu adalah sebuah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi begitu maksud saya adalah pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini didasari pada nilai-nilai kemanusiaan. Itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu afektif, yaitu berkenaan dengan akhlak, kognitif yang berkenaan atau merupakan intelektualitas, dan psikomotorik yang merupakan keterampilan seseorang berperilaku sesuai akhlak atau intelektualnya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara saya tadi, pendidikan karakter yang ditanamkan oleh keluarga suku Batak tersebut ya, itu didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokalnya, yaitu pada suku Batak itu sangat mengedepankan betapa pentingnya pendidikan ya, seperti pendidikan adat dan kebudayaannya, supaya karakter budaya Batak Toba itu tidak menyimpang gitu kan. Dan pendidikan ini dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Jadi untuk menjadi seseorang yang beradab, bersekolah adalah suatu kewajiban yang sangat harus dilakukan oleh anak-anak di suku Batak. Beberapa narasumber juga mengatakan bahwa mendidik anak di dalam suku Batak itu harus disiplin, kemudian juga ibadahnya harus rajin berdoa, dan juga di Batak ini terkenal dengan adanya merantau itu wajib oleh pihak atau anak laki-laki gitu, sedangkan anak perempuan itu dituntut untuk lebih rajin ke dapur dalam mengurus urusan rumah tangga seperti itu. Kemudian ada pun petuah yang sudah lama yang masih diterapkan oleh
masyarakat Batak dalam melakukan berbagai aktivitas terutama dalam mendidik anaknya, yaitu Hotang Hotari, Hotang Pulogos, Gogoma Mansari, Nadangol Mudo Napogoso, yang maksudnya atau artinya adalah berusahalah sekuat tenaga karena kemiskinan menimbulkan penderitaan, bekerja keras, belajar keras agar berhasil sukses jauh dari kemiskinan dan penderitaan. Sekian yang saya dapat sampaikan, saya ucapkan terima kasih.